Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas diskusi 4 ya. Diskusi 4 dari mata kuliah Matematika Ekonomi nomor 1 bagian yang B. Jadi diketahui fungsi permintaan Q-nya negatif 0,2P ditambah 700. Fungsi penawaran Q-nya itu 0,1P dikurang 200. Di mana fungsi permintaan demand berarti QD, kemudian penawaran supply berarti QS ya. Yang ditanya adalah keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, di sini kita lihat pajak fungsional atau pajak proporsionalnya berapa? TP-nya yaitu 0,2P. Nah, jadi kita tuliskan di sini keseimbangan, ini 1B ya. Keseimbangan setelah pajak dengan pajaknya yaitu 0,2 dari P gitu ya, price harganya. Kemudian yang kita ketahui bahwa fungsi permintaan itu, fungsi permintaan QD ya, tidak berubah. Tidak berubah. Nah, yang berubah apa? Fungsi penawaran, yaitu QS. Fungsi penawarannya berubah. Nah, fungsi penawaran berubah menjadi apa nih? Berubah menjadi, karena di sini QS berubah, boleh kita timbulkan QS1 misalkan, atau QS baru, atau QS bintang, bebas ya. Itu hanya untuk menandakan bahwa itu adalah fungsi yang baru, sehingga kita tidak tertukar sama Q yang sebelumnya. Jadi 0,1 ingat P-nya itu dikurangin keseimbangannya, yaitu 0,2P, baru dikurangin 200 ini. Jadi kalau fungsi QS yang awalnya itu 0,1P, tapi kalau udah dimasukin pajak proporsionalnya berarti P yang ini dikurang dulu 0,2P baru dikurang 200. Berarti di sini QS1 sama dengan 0,1 kali P, berarti 0,1P. Gitu ya. Kemudian 0,1 dikali negatif 0,2P, jadi negatif 0,02P baru dikurang 200. Ini sama-sama P, berarti 0,1 dikurang 0,02 berapa? Berapa jawabannya? 0,08P dikurang 200. Ini adalah fungsi yang baru dari fungsi penawarannya yang kita simbolkan dengan QS1. Nah, selanjutnya apa? Kita samakan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran yang baru. Berarti fungsi permintaan QD, fungsi penawaran yang baru yaitu QS1. QD-nya berapa? Negatif 0,2P ditambah 700 sama dengan QS1-nya 0,08P dikurang 200 gitu ya. Misal kita kumpulkan konstantanya di sebelah kiri, berarti 700, negatif 200 pindah ruas jadi positif 200 sama dengan 0,08P. Ini min 0,2P, pindah ruas jadi positif 0,2P. 700 tambah 200, jadi 900. 0,08 ditambah 0,2, jadi 0,28P. Kita pindah ruasnya boleh ya. 0,28P sama dengan 900. Jadi P sama dengan 900 dibagi 0,28, sehingga hasilnya P adalah 3214,29 gitu ya. Nah, ini P-nya. Kemudian berarti kita harus cari apa lagi? Cari Q ya. Q-nya, oke, P-nya sudah ketemu nih ya, P-nya. Berarti kita cari Q. Q-nya bebas, kita boleh masukkan ke QD atau QS1, hasilnya pasti akan sama ya. QD sama dengan misalkan min 0,2P ditambah 700. Nah, ini kan P harga setelah pajak ya. Jadi kita masukkan min 0,2 P-nya 3214,29
baru ditambahkan 700. Kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi min 0,2 dikali 3000 sekiannya jadi 642,86 ditambah 700. Ini sama juga 700 dikurang ini ya. Min 642. Q D itu kan sama dengan Q. Kenapa? Karena Q D sama dengan QS1 ya. Ini artinya 700 dikurang 642,86. Hasilnya 54,14. Nah, Q-nya sudah, P-nya sudah. P itu berarti harga ya, price harga setelah pajak. Q-nya di sini berarti jumlah ya, kuantiti jumlah setelah pajak. Nah, kita kasih kesimpulan ya. Jadi, harga keseimbangan setelah pajak. Jadi, harga keseimbangan setelah pajak P-nya sama dengan 3.214,29 ya. Dan kita juga ketahui jumlah keseimbangan setelah pajak. Jumlah keseimbangan setelah pajak Q-nya sama dengan 54,14. Demikian pembahasan untuk membantu teman-teman menjawab diskusi 4 khususnya nomor 1B. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.